warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yus Febrina, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan PPL di SMP Negeri 3 Pandai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. PPL siklus kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana keadaannya, sehat? Siap untuk belajar hari ini? Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa kamu terapkan. Pimpin Asrila. Siap, Kak. Kita memulai pelajaran. Mari masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Siap, Kak. Siapa yang masih ingat materi pelajaran kita minggu semalam? Tentang pengertian mobilitas sosial dan contoh-contoh mobilitas sosial. Ya, bagus ya, si Ulan masih ingat. Materi kita minggu semalam adalah pengertian dari mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa kamu lihat ya nak di slide. Presentasikan mind mapping atau peta konsep yang sudah kamu buat dengan penuh percaya diri. Inilah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah dibaca nak bukunya tentang faktor mobilitas sosial? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, maka slide PowerPoint yang sudah Ibu sajikan. Bisa dilihat ini gambar siapa nak? Bisa, Bu. Kira-kira apa hubungannya materi kita faktor pendorong dan penghambat mobilitas? Ya, Herli, silahkan. Hubungannya dengan materi ini menurut saya Pak Jokowi melakukan mobilitas sosial dari biografi yang saya baca waktu Pak Jokowi kecil. Dia berasal dari keluarga sederhana sehingga dia bekerja keras sehingga dia bisa mencapai kesuksesan. Bagus sekali pendapat dari si Herli. Beri dulu tepuk tangan untuk Herli. Hubungan dari Ibu tampilkan gambar Pak Jokowi ini dengan materi kita. Pak Jokowi melakukan mobilitas sosial sederhana. Kemudian karena dia terus bekerja keras, berusaha, sehingga dia bisa menjadi siapa yang tahu faktor pendorong mobilitas yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya, Bu. Iya, Dila. Faktor pendorong mobilitas sosial individu, struktur politik, ekonomi. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Dila. Kesimpulan dari apa saja sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial? Seperti yang dibilang si Dila tadi. Pertama, faktor individu. Yang kedua, faktor struktur ekonomi. Dan yang keempat, faktor sosial. Pak Jokowi melakukan masuk ke dalam organisasi atau politik, sehingga dorong ada juga faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Lihat kemarin ya. Jadi faktor penghambat mobilitas sosial itu yang pertama adalah faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan, orang yang ekonominya rendah tidak bisa sekolah. Salah satu faktor terjadinya mobilitas sosial itu kan kita melakukan pendidikan. Faktor diskriminasi. Ada yang tahu diskriminasi? Saya, Bu. Iya, Asrila. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, ras, agama, dan golongan. Ya, bagus sekali ya, Asrila. Diskriminasi itu adalah perbedaan tertentu, bangsa tertentu. Sampai di situ paham? Paham, Bu. Adalah faktor gender. Siapa yang tahu apa itu gender? Jenis kelamin. Ya, bagus ya, Ismail. Faktor gender itu adalah faktor jenis kelamin. Zaman dulu sering dibilang anak perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, kerjaannya di rumah aja mengurus dapur. Itu salah satu prinsip yang salah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Dari
mobilitas sosial yang sudah kita pelajari tadi, siapa kira-kira yang tahu menentukan dari keenam gambar ini mana yang merupakan faktor penghambat dan mana pendorong mobilitas sosial? Ya, Adel. Gambar nomor 1, faktor penghambat dari segi diskriminasi, segi individu. Gambar nomor 4, faktor pendorong dari segi struktural. Gambar nomor 5, faktor nomor 6, faktor pendorong dari segi ekonomi. Ya, bagus sekali ya Adel. Benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh si Adel, bahwa gambar nomor 1 ini adalah merupakan faktor penghambat mobilitas sosial. Diskriminasi, ya. Mobilitas, kita masuk ke saluran mobilitas sosial. Saya Bu. Ya, Asrila. Nomor 1, pendidikan Bu. Iya, bagus. Nomor 2, Saya Bu. Iya, Ulan. Agama. Bagus. Iya, Ila. Partai politik. Apa saja yang menjadi saluran mobilitas sosial? Saluran itu maksudnya penghubung kita untuk menjadi penghubung kita untuk melayan dengan pendidikan. Nanti kamu bisa naik derajatnya. Sudah? Dari faktor penghambat, faktor pendorong, dan saluran mobilitas sosial yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas, ada timbul masalah. Bisa dilihat nak, dari masalah yang pertama, tersebut bisa mencapai kesuksesan. Jokowi Dodo. Kemudian masalah, siapa kira-kira yang bisa menjawab masalah dari nomor 1? Saya Bu. Ya, Ulan. Bekerja keras, belajar bersungguh-sungguh. Ya, bagus sekali, benar. Kemudian untuk masalah yang nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana seseorang itu bisa mencapai mobilitas sosial? Yang pertama, dia harus bekerja keras, belajar sungguh-sungguh, agama, profesi, politik. Kemudian udah sampai di sini faktor pendorong penghambat dan saluran mobilitas sosial. Ada pertanyaan nak? Oke, kalau tidak ada, kita buat diskusi kelompok. Selesai diskusinya ya nak? Ya Bu. Kami Bu. Iya, kelompok si Asrila. Siapa yang mau mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Struktur sosial di dalam masyarakat yang tutup. Ketidakpuasan individu atau kelompok masyarakat akan status sosial dapat menghambat mobilitas sosial. Jawabannya benar. Alasan kami, akan tidak puaslah peta konsep mengenai faktor pendorongan dan menghambat mobilitas sosial. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok lain ada yang mau menanggapi? Enggak, Bu. Pelajaran kita hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan, Bu. Apa yang kamu dapat dari Penghambat mobilitas sosial, Bu. Iya, bagus. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Bu. Iya, Dilan. Kesimpulan materi hari ini 1. Struktural, 2. Ekonomi, 3. individu. Beri dulu tepuk tangan untuk si Dilan. Kesimpulan materi kita hari ini, kita telah mempelajari faktor pendorong dan penghambat mobilitas. Ibu rasa cukup pada pagi hari ini. Kerjakan buku paketnya halaman 105. Dan untuk materi kita minggu depan, dampak mobilitas sosial. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar supaya kamu mencapai kesuksesan. Udah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita tutup dengan berdoa.